Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serlita, Stambuk A1 Q1 21017, Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2021. Di sini saya akan menampilkan penjelasan saya mengenai angket di kelompok 6, kelompok penyaji dan kelompok pembanding. Angket adalah suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada subjek untuk mendapatkan jawaban secara tertulis juga. Langkah-langkah penyusunan angket. Yang pertama, menentukan tujuan. Kedua, mengidentifikasi variabel. Ketiga, menyusun pernyataan atau pertanyaan angket. Keempat, lengkapi angket dengan identitas responden dan pengantar. Langkah-langkah pengadministrasian angket ada 3. Persiapan, yang meliputi penentuan kelompok responden, mempersiapkan angket sesuai tujuan dan membuat satuan layanan asesmen. Kedua, pelaksanaan, yang meliputi memberikan verbal setting atau menjelaskan akan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data, membagikan angket, menjelaskan kapan waktu pengisian angket, mengumpulkan kembali angket setelah selesai diisi. Dan ketiga, pengolahan dan analisis hasil, yang meliputi tahap pemeriksaan kelengkapan hasil angket dan membuat tabulasi hasil serta melakukan analisis. Kelebihan angket, metode yang praktis, metode yang ekonomis, setiap responden menerima pertanyaan, responden mempunyai waktu yang cukup untuk menjawab, pengaruh subjektif. Kelebihan dan kekurangan angket seperti instrumen non-tes yang lainnya, angket pula memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, penggunaannya harus diintegrasikan dengan alat asesmen lainnya, sehingga konselor dapat menemukan info yang relevan terhadap kondisi subjek yang akan diamati. Menurut Gentina Komalasari, menjelaskan bahwa terdapat kelebihan dan kelemahan dari angket. Kelebihan dari angket antara lain, angket merupakan metode praktis karena dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data kepada sejumlah responden dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat. Kedua, merupakan metode yang ekonomis dari segi tenaga yang dibutuhkan, antara lain tidak membutuhkan kehadiran konselor. Yang ketiga, setiap responden menerima sejumlah pertanyaan yang sama. Keempat, pada angket tertutup memudahkan tabulasi hasil bagi konselor. Kelima, pada angket terbuka responden mempunyai kebebasan untuk memberikan keterangan. Keenam, responden mempunyai waktu cukup untuk menjawab pertanyaan. Ketujuh, pengaruh subjektif dapat dihindarkan. Kedelapan, pengisian angket dapat dibuatkan anonim sehingga responden bebas, jujur, dan tidak malu-malu menjawab. Sedangkan kekurangan dari angket antara lain, responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan yang terlewati tidak dijawab, padahal sukar diulangi untuk memberikan kembali kepada responden. Kedua, sulit untuk mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Ketiga, penggunaannya terbatas hanya pada responden yang bisa membaca dan menulis. Keempat, pertanyaan dan pernyataan dalam angket dapat saja ditafsirkan salah oleh responden. Dan kelima, sulit mendapatkan jaminan bahwa semua responden akan mengembangkan. Itulah tadi penjelasan saya mengenai angket dari kelompok 6, kelompok penyaji dan kelompok pembanding. Mohon maaf bila ada salah kata dan masih banyak kekurangan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.